Cerita diawali dengan memperlihatkan seseorang bernama Miri dan sahabat sekontrakannya bernama Zack yang baru bangun dan akan berangkat ke tempat kerja mereka masing-masing. Saat di dalam mobil, Zack yang melihat Miri sedang memakai koyo langsung segera mengambilnya dan menempelkannya di alat pusrengnya agar tidak kedinginan. Namun karena koyo tersebut merupakan koyo ekstra panas, alhasil Zack yang kepanasan pun langsung keluar dari mobil dan segera membuang koyo tersebut. Sesampainya Zack di tempat kerjanya, yaitu di sebuah warung kopi, terlihat salah satu temannya yang bernama Delaney sedang diceramahi oleh bos mereka agar tetap bekerja saat perayaan Thanksgiving sedang berlangsung. Dikarenakan sang bos ingin warungnya tetap buka saat sang bos sedang liburan Thanksgiving bersama keluarganya. Malam harinya saat Delaney sudah pulang, terlihat Miri menjemput Zack di warung kopi sambil sekalian ganti baju. Di sini mereka sempat mengobrolkan tentang tagihan listrik, air, dan sewa rumah mereka yang sudah tertunggak beberapa bulan. Namun karena mereka masih belum memiliki uang, alhasil mereka berdua hanya saling menenangkan saja satu sama lain. Esok malamnya saat Miri sedang mandi, tampak air di rumah kontrakan mereka berdua telah diputus karena belum membayar. Namun karena mereka berdua akan mendatangi sebuah pesta reuni sekolah, alhasil mereka berdua tidak memusingkan mengenai air tersebut. Sesampainya di tempat pesta, terlihat Miri dan Zack mulai bergaul dan mengobrol dengan teman sekelas mereka masing-masing. Di sini Zack sempat berpusreng ria dengan salah satu teman sekelasnya. Setelah Zack selesai pusreng, Zack yang melihat Miri sedang mengobrol dengan temannya yang merupakan artis film pusreng, langsung segera menghampirinya untuk bertanya-tanya mengenai penghasilan seorang artis pusreng. Setelah selesai pesta, saat Miri dan Zack sedang bersantai, tiba-tiba listrik mereka padam karena sudah menunggak pembayaran. Mereka pun lantas menuju ke sebuah bar untuk berbincang. Di sini Zack mengajak Miri untuk membuat sebuah film pusreng agar bisa melunasi semua tagihan sebelum mereka berdua disuruh keluar dari kontrakan dan harus tinggal di dalam mobil. Awalnya Miri setuju karena ia mengira lawan pusrengnya di film nanti merupakan seseorang aktor yang tampan. Namun ketika Zack mengatakan bahwa Miri akan beradu akting dengannya, Miri yang sudah menganggap Zack seperti saudaranya sendiri sontak langsung menolaknya. Zack pun tidak putus asa. Ia terus saja membujuk Miri dengan perkataan-perkataan manis setiap hari. Hingga pada suatu malam, saat mereka berdua sedang kedinginan di dalam rumah karena tidak memiliki listrik, Zack yang bersimpuh di depan Miri sambil memohon, akhirnya mendapatkan jawaban positif dari Miri. Ya, Miri bersedia membuat sebuah film pusreng bersama Zack. Esok harinya, Zack menemui Delaney untuk membantunya membuat film sebagai produser. Karena Delaney memiliki tabungan yang cukup untuk membiayai film mereka nanti. Alhasil, mereka pun berhasil disewakan sebuah gudang oleh Delaney untuk melakukan syuting. Setelah itu, Zack langsung menemui teman semasa SMA-nya dulu yang bernama Deka dan langsung menawarinya bergabung sebagai seorang kameramen. Setelah mengetahui yang akan dibuat adalah film pusreng keduniawian, tanpa pikir panjang, Deka pun bersedia untuk bergabung. Malam harinya, Zack dan Miri mulai memikirkan judul untuk filmnya nanti. Setelah mendapatkan judulnya, pagi harinya mereka langsung melakukan audisi pemeran yang akan membantu filmnya nanti. Karena sebuah film membutuhkan jalan cerita sekaligus aktor dan aktris yang cukup banyak. Dari audisi tersebut, mereka berhasil mendapatkan pemeran tambahan yaitu John, Lester, Betsy, dan juga Jenny. Tema film yang akan mereka produksi adalah film pusreng luar angkasa. Zack pun mulai membagikan naskah kepada para pemeran. Saat Miri membuka naskah tersebut, ia yang melihat kalau ia hanya akan pusreng bersama Zack saja, sedangkan Zack akan pusreng juga bersama Jenny, langsung protes. Zack yang tidak ingin Miri berhenti karena kecewa dengan naskahnya, alhasil dengan berat hati mengiyakan permintaan Miri tersebut. Mereka pun langsung mencoba kostum-kostum yang akan mereka gunakan syuting besok pagi. Terlihat mereka semua sangat antusias dan semangat saat memakai kostum yang telah disewakan oleh Delaney. Setelah selesai, mereka pun pulang untuk istirahat agar esok pagi bisa syuting dengan wajah yang segar.
Namun sial, esok paginya ternyata gudang tempat mereka syuting sedang dihancurkan oleh para kontraktor. Dikarenakan ternyata tempat yang mereka sewa tersebut telah dijual kepada pemerintah untuk pembangunan taman kota. Mengetahui hal itu, Miri, Zack, dan kawan-kawan terlihat sangat kecewa. Dikarenakan selain mereka telah kehilangan tempat syuting, semua peralatan beserta kostum mereka pun telah rusak. Mereka pun lantas berkumpul di warung kopi tempat Zack dan Delany bekerja. Di sini saat semuanya sedang kecewa karena gagal bikin film, tiba-tiba Zack mendapatkan ide untuk membuat film di warung kopi tersebut pada saat tengah malam setelah warung tutup. Dan film pusreng yang akan dibuat adalah pusreng santuy di warung kopi sederhana. Malam harinya mereka pun memulai syutingnya dengan sangat lancar. Adegan hari pertama ini diperankan oleh Lester dan juga Jenny. Namun saat sedang seru-serunya, tiba-tiba muncul pelanggan yang sedang oleng masuk untuk membeli kopi. Alhasil Zack pun langsung memberinya kopi dan segera menyuruh pelanggan tersebut untuk segera pergi. Untung aja ya guys, pelanggan yang sedang oleng tadi nggak sadar kalau di hadapannya ada Jenny dan Lester yang sedang push rank keduniawian. Soalnya dia lagi oleng guys, jadi nggak sadar dia. Pagi harinya setelah syuting selesai, Zack mengatakan pada Miri bahwa kini mereka harus bersiap-siap untuk giliran mereka syuting malam ini. Di sini mereka berdua berjanji bahwa setelah syuting mereka akan tetap menjadi sahabat dan tidak akan terjadi baper-baperan ala anak alay. Malam harinya syuting pun kembali dimulai. Terlihat sangat jelas Zack dan Miri nampak sangat grogi karena selama bertahun-tahun bersahabat, malam inilah untuk pertama kalinya mereka akan push rank keduniawian bersama. Alhasil sepanjang syuting mereka terlihat sangat kaku dan saat push rank mereka malah saling jatuh cinta guys. Namun mereka berdua tidak ada yang berani mengakuinya. Waduh, malah jatuh cinta piye. Setelah selesai syuting, saat di rumah Miri bertanya pada Zack apakah besok ia akan melanjutkan syuting push rank bersama Jenny dan ia harus syuting bersama Lester. Zack dengan sedikit ragu mengatakan bahwa ia menyerahkan semua keputusan pada Miri. Jika Miri mau, ia akan melanjutkannya, namun jika Miri menolak, maka ia akan menyudahi syutingnya dan segera membuat endingnya. Namun saat Miri akan menjawab, tiba-tiba listrik dan air di rumah mereka menyala. Lalu muncul teman-teman yang lain yang ternyata mereka semualah yang telah membayarkan tagihan Miri dan juga Zack. Terlihat kebahagiaan yang sangat luar biasa terpancar di wajah mereka semua. Saat Zack dan kawan-kawan sedang mengobrol di meja makan, terlihat Jenny bertanya pada Miri apakah ia diperbolehkan untuk push rank bersama Zack esok malam. Miri pun mengatakan bahwa semua itu harus Jenny tanyakan langsung pada Zack. Jenny pun langsung mengajak Zack untuk menuju ke ruangan lain. Terlihat sangat jelas Miri sangat kecewa melihat Zack dan Jenny yang sedang menuju ke ruangan lain. Singkat cerita, hari terakhir syuting pun tiba. Saat Zack akan berakting dengan Jenny, tiba-tiba Miri datang dan langsung mengajak Zack ke ruangan lain. Di sini Miri mengatakan jika Zack berakting dengan Jenny, maka malam ini juga ia akan berakting dengan Lester. Mendengar hal itu, tiba-tiba Zack mengatakan bahwa ia semalam tidak push rank dengan Jenny dan tidak akan pernah push rank dengan Jenny selamanya. Lalu Zack pergi meninggalkan lokasi syuting begitu saja. Pagi harinya saat Miri pulang ke kontrakan, Miri nampak terkejut karena melihat ternyata Zack telah pergi dari kontrakan entah kemana. 3 bulan kemudian, terlihat Zack yang sudah pindah ke sebuah kota bernama Bila-Bila City, kini bekerja sebagai badut di sebuah pasar malam. Tidak selang berapa lama, Delany muncul dan langsung mengajak Zack untuk mengobrol. Di sini, Delany membujuk Zack agar mau menyelesaikan filmnya. Dikarenakan jika tidak selesai, maka ia yang sudah mengeluarkan banyak biaya akan sangat merugi dan bisa sampai bangkrut. Mendengar hal itu, alhasil Zack pun bersedia menyelesaikan filmnya tersebut demi Delany. Sesampainya di rumah Delany, Zack yang melihat Deka sedang mengedit filmnya langsung bertanya, di manakah adegan Miri dan Lester saat ia pergi dari lokasi syuting waktu itu. Deka pun menjawab bahwa adegan tersebut tidak pernah terjadi. Dikarenakan malam tersebut Miri mengatakan pada Deka bahwa ia sangat menyayangi Zack.
Mendengar hal itu, Zack pun langsung bergegas menuju ke kontrakan untuk menemui Miri. Sesampainya di kontrakan, Zack pun langsung mengutarakan perasaannya kepada Miri yang langsung disambut Miri dengan perasaan haru. Dan kisah pun ditutup dengan bahagia di mana Zack berpush rank Ria sampai rank tertinggi bersama dengan Miri. Lalu kisah pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku menujumu, inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalam